Terus kenapa kok namanya Bos Al? Karena awalnya dari panggilan, kan sering dipanggil bos ya. Terus ya udah ini kan Sampai kaosnya lu pakai bos. Oh, ya bawaannya ya bos ya. ya udah ini kan unik, terus bisa diartikan bosnya itu bisa omset 1 miliar. Iya. Oh, Tapi sudah tembus, Sudah tembus. di atas 100 juta. iya. Ya kan per bulan ya? Iya. Halo Enento, kita ketemu lagi. Kali ini kita Di Cohive. berada di ini ya. Nih. Cohive di Surabaya, Betul. sebuah co-working space di pusat kota Surabaya, tepatnya di Geraha Bukopin di lantai 7, 8, 12 juga. dan 12. Gitu ya. Jadi kita sedang ngobrol-ngobrol santai dan kita akan ngobrol ini seperti biasanya, ngobrol tentang profesi-profesi yang ada pada saat sekarang dan yang akan datang. Jadi yang akan banyak muncul yang akan datang. Iya. Juga kita ngajak ngobrol dengan orang-orang muda yang mereka punya sesuatu yang beda dengan teman-teman yang sebayanya gitu ya. Orang-orang muda yang luar biasa. Seperti itu. Dan kali ini kita Ada anak muda juga. Ini muda loh ya, jadi sedang bersama kita ini seorang anak muda gitu ya, Under 30. di bawah 30 tahun yang sukses dengan bisnis kulinernya. Iya. Dan juga nanti kita akan kulik ya, seperti apa kesuksesannya di usia yang masih sangat muda. Dan Yang penting adalah prosesnya. betul, prosesnya, betul. Dan kita kenalkan dengan Mas Hilal Alfarisi. Selamat pagi, selamat siang. Pagi. Apa Selamat kabar? pagi terus ya, Alhamdulillah. sehat. Sehat ya, Lau, ya? Alhamdulillah. Badan segini gak sehat. Alhamdulillah. Ini kan oh ya, kita lupa ini tadi Ya. menjelaskan bahwa ini adalah bosnya Seblak Bos Al, kayak gitu ya. Jadi Seblak Ada apa aja sih, Lau? ada apa saja? Seblak. Seblaknya kita ada original, kari atau tom yum. Oke. Untuk varian lainnya ada tahu bakso sama tahu wale. Nah ini juga ada variannya juga. Oh. Ada keju, ori sama pedes. Yang apa tuh Oke. yang Tahu bakso sama tahu wale. Oh, itu ada keju. Iya, ada keju. Tadi yang pedes, dibawa sama- sudah contohnya semua kan? Sudah ada. Oke, tinggal bawa pulang ya. Dan goreng di rumah. Oke, kita ngobrol. Saya sebenarnya gak enak nih ngobrol sama ponakan sendiri. Yang Om tahu kan, gak enak ya. Om. Nah, apa ya? Kenapa sih kamu berbisnis di kuliner yang kalau anak sekarang kan banyak sekali berbisnis di kuliner yang kekinian, yang fancy food ya kan, atau bikin resto atau bikin cafe ya kan. Dan melihat background kamu yang lulusan salah satu kampus yang juga cukup Nggak apa-apa lah Kenapa? disebutkan kampusnya. mau disebutkan ya Nggak UC apa-apa. lah ya. Lulusan dari UC dan di apa Jurusan culinary business culinary ya. business ya. Nah, kebanyakan kan teman-teman kamu setahu Om kan bikin resto, Iya. cafe atau fancy food kan gitu loh. Nah, kenapa kamu milih makanan yang kalau dikatakan lebih agak tradisional kan gitu? Ya, kan ini melihat peluang aja sih. Waktu itu di daerah saya itu jarang makanan seblak. Sementara kayak Masa? iya di Jakarta atau di Jawa Barat, Bandung, ya? Jawa Barat sana viral banget ini makanan Iya, seblak. seblak. Iya. Kan ini mulai dirintis tahun 2017.
Oke. Oke, masih kuliah waktu itu? Iya, masih waktu semester berapa ya? Semester 5 lah, masuk 5 ya. Ya itu. Melihat peluang aja sih. Oke, berarti di Surabaya itu seblak masih belum ada Ya, masih jarang. belum hype lah, belum hype. Nah. Ada cuman nggak terlalu Oke, terus berpikiran untuk membawa seblak ke Surabaya. Nah, kenapa kok bisa kepikiran seperti itu dan risetnya seperti apa? Visibility study-nya dulu gimana? Risetnya seperti apa? Dulunya suka masak aja. Oh, suka masak. Terus suka masak terus. Satu keluarga suka masak. Iya. Terus kayak pernah masak seblak terus katanya enak. Terus kan kayak kalau masak terus orang-orang banyak senang, suka jadi pengen makan masak terus. Direalisasikan coba dijual. Oke. Tapi ya sempat awal-awal nggak terlalu rame sih. Oke. Sebulan 2 bulan itu nunggu di stand sampai sore sampai malam itu cuman laku 5, 4. Oke, karena belum banyak orang tahu juga ya. Jadi di awal sehari cuma laku 4, 5 porsi. Ya namanya merintis proses. Ya, namanya merintis proses. Ditungguin sendiri waktu itu? Dulu masih awal nunggu sendiri. Tapi itu sambil nyambi kuliah kan? Iya, sambil nyambi kuliah. Cuman kan waktu itu kuliahnya kalau Yusi kan ada kayak magang, tapi magangnya kan di resto. Itu bebas mau milih apa. Nah, saya milih resto sendiri ya. Oh, magang di tempat sendiri. Ya. Oke. Jadi seharian nungguin resto sendiri, bukan resto sih, stand sendiri. Iya. Stand sendiri. Gitu. Oke, lah terus ini apa nemu racikannya itu dari mana? Coba-coba aja. Awal sih searching di Google kayak apa sih seblak itu. Terus lihat-lihat resep terus coba-coba nemuin ramuan yang pas. Nah, ini. Oke. Apa sih kalau orang makan seblak itu sebenarnya sensasi apa yang membuat kemudian itu jadi disukai orang? Sensasi beda sih, kayak pedes terus kan kayak kerupuk biasanya digoreng. Ini dimasak kuah jadi kayak kenyal-kenyal kayak mie gitu. Kayak makan mie tapi sensasi beda. Nggak pernah makan kan? Pernah makan sekali, cuma rasanya aneh jadi nggak kepingin makan lagi saya. Saya malah belum pernah makan sama sekali seblak itu seperti apa. Pengen pengen untuk nyoba makan terus salah satu generasi micin tuh suka ya. Iya. Micin suka nah, itu. generasi dia lah kan gitu kan. Jadi melihat peluang itu hingga akhirnya prosesnya sampai seperti sekarang itu seperti apa? Pertama kan tadi kamu bilang kan awal-awal cuma laku 4-5 porsi itu selama setahun atau berapa bulan aja? Iya, selama 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ya, terus saya coba awal kan GoFood. Coba join GoFood. Nah, itu mulai ada nambah ya. Nambah terus awal-awal GoFood kan. GoFood nambah terus akhirnya join GrabFood masuk. Semakin rame. Oke. Nah, dulu tuh apakah langsung kemasan ini atau masih ya. Untuk kemasan ini baru. Soalnya biar bisa menjangkau ke lain tempat. Soalnya kan seblak agak nyemek. Dan harus anget ya. Iya, kalau dingin udah nggak enak. Dan tumpah ya. Iya, kalau dingin kan bisa dinikmati di mana aja. Oke, dalam 2 bulan masih 45. Kemudian ketika gabung di GoFood sama GrabFood, mulai ada peningkatan berapa lalu? Kalau sekarang sih bisa 1 ke atas ya. Untuk 1 ke atas itu apa? Apa itu? Itu di atas 1 lah. Omsetnya. 1 jutaan. 1 jutaan. Jadi kalau 30 hari dalam sebulan, omsetnya bisa dikalikan sendiri ya. Yang di stand lo ya. Yang di stand. Belum yang online. Kalau sama online berapa lah? Ya ada. Lebih UMR. Loh, ini loh enggak gini. Apa istilahnya kalau kita memberikan informasi yang jelas agar teman-teman juga terinspirasi kan Bu Novi. Kalau misalnya satu aja, lo ngapain bikin seblak kalau cuma 1 juta doang kan gitu loh. Ya enggak? Pernah kemarin paling banyak sih sehari 600 pack. 600 pack. Dikali let's say katakanlah rata-rata 20.000 ya, 1 pack. Jadi berapa? Sehari 12 ya? 12 juta. 12 Oke. juta. Berarti sehari bisa 12 juta loh. Oke. Dan nanti kan kalau cerita awalnya baru di tahun 17 kan. Tahun 17 sekarang kan baru 5 tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya usianya masih sangat muda gitu. Ketika 2017 kan belum selesai kuliah kan berarti ya. Berarti selesai kuliah mungkin 19 ya. 2015 selesai kuliah. Oh 15 masuk, iya 19 masuk gitu. Jadi kalau 19 sampai sekarang ini kan baru sekitar 3 tahun gitu. Nah kan berarti usianya berapa nih?
Sekarang 24. 24. Nah, di usia yang 24 tahun mandiri, kemudian punya usaha yang kemudian cuannya gede. Gitu ya. Ini sesuatu yang untuk teman-teman muda nih, kalau kita mau, meskipun tadi juga diceritakan kuliah dan ternyata juga kerjanya mulai kuliah gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi melakukan sesuatu yang kalau anak sekarang kan maunya kan yang ini ya instan gitu ya. Dan ini tadi diceritakan bahwa awal benar-benar mulai dari bawah, dari yang masih coba-coba, sehari cuma orang 5 sampai kemudian sehari bisa berapa, itu kan mungkin cuma tahunya aja ya, ininya kan juga yang lain-lainnya belum gitu ya. Oke, awalnya sebelah ya? Awalnya sebelah. Kalau tahu sama tahu ya? Tahu walek dan tahu bakso itu mulai kapan? Itu sebenarnya 3 tahun lalu. Itu karena kan kalau puasa itu omset turun drastis. Karena kan orang jarang makan pedas. Buat jualan ini kan tahu kan untuk takjil, biasanya orang-orang kan lapar mata kalau siang. Iya. Terus? Nah itu terus jualan, terus sempat vakum waktu kemarin 2020, terus 2021 mulai jualan lagi sampai sekarang. Ya pandemi lah. Pandemi? Ya pandemi sama ganti jualan yang lain. Oh, jadi ganti camilan lain waktu itu. Kenapa ganti camilan yang lain? Ada yang menarik mestinya kan? Waktu itu ganti kayak pastel isi sih, pastel isi bolognese gitu. Cuman kan itu kayak fancy food, jadi nggak terlalu paling hype awal doang. Oh, jadi karena pop, makanan pop ya, jadi paling bertahan berapa bulan. Nah ini Bu Novi kan, fancy food sebenarnya itu tidak bertahan lama ya kan. Betul. Hitungannya adalah ketika itu tren itu terjadi, itu akan laku keras. Tapi ketika tren itu turun, nah harus mencari yang baru lagi. Nah itu berarti kenapa kamu bikin pilih untuk industri makanan yang agak tradisional agar lebih long term ya? Iya, biar bisa jangka panjang sih. Kan semua orang suka gitu loh. Bisa menikmati. Dan lintas generasi. Kalau yang depan-depan ini kan lintas generasi, kalau yang belakang ini kan yang generasi kita enggak suka. Belum nyoba, rasanya kalau sebelah. Oke, nah itu tadi gimana? Usia 24 sudah berbisnis sebelumnya, terus kemudian sekarang sudah mulai memetik hasilnya. Itu sebenarnya ada selain kuliahnya memang di kampus yang mengajarkan untuk berbisnis ya seperti itu, ada faktor-faktor pendukung lainnya nggak? Ada sih. Sebenarnya waktu itu kan saya sama mantan sekarang jadi istri. Oh iya terus makdek saya. Nah itu sama ayah saya kan nggak boleh lama-lama pacaran, ya udah saya kan kalau nikah nggak mungkin juga bergantung sama orang tua. Ya coba sama istri, awal jualan di kampusnya istri ada. Terus sekarang kampus istri kan terlalu jauh. Di timur, saya kuliahnya di barat, itu nganter makanan ke timur terus kuliah ke barat, masuk 5:30 berangkat, pulang malam nanti ngambil makanan lagi, terlalu jauh. Cuman bertahan 6 bulan, akhirnya ya udah buka dekat rumah aja, buka ini. Terus kenapa kok namanya Bos A? Karena awalnya dari panggilan, kan sering dipanggil bos. Terus ya udah ini kan sampai kaosnya lu pakai bos. Bawaannya ya bos ya. Ya udah ini kan unik, terus bisa diartikan bosnya tuh bisa omset 1 miliar. Iya. Bisa omset 1 miliar. Oke, tapi sudah tembus di atas 100 juta. Iya. Ya kan per bulan? Iya. Dia masih ambil banget sih di atas 100 juta. Iya. Jiper nggak 100 juta ambil. Iya, makanya. Oke, lah sekarang marketnya apakah hanya Surabaya aja atau sudah tembus luar Surabaya atau gimana? Kemarin sudah ada di Lombok, Jakarta, Depok itu sudah ada. Oh, maksudnya gimana? Dijualnya? Di Tokopedia ada, Shopee ada. Oh, oke. Jadi dijualnya di sana ya? Itu pembeli akhir atau reseller? Pembeli akhir. Saat ini masih end user ya? End user. Oke. Belum Jadi ya orang yang fanatik kayak gini lah, ya. Jadi ngirim sampai Lombok, kemudian Jakarta. Iya.
Nggak jauh. Kalau sudah di e-commerce orang mau nggak ongkirnya tuh. Ya ongkirnya terserah dia ya, mau asal dia mau bayar. Oke, yang saya suka sih sebenarnya sausnya Bu Novi. Saus apa? Ya, gitu ya. Saus untuk ini. Untuk tahu isi sama tahu wale itu. Ini ada sausnya. Ini ada sausnya. Jadi ketika makan tahu apa istimewanya? Sausnya ada apanya? Rasanya manis-manis pedas sedikit. Oh, jadi kayak sambal Bangkok gitu. Ya mirip tapi agak beda. Beda. Apa karena dulu kamu anunya di Bangkok lah, hingga terinspirasi oleh sambal Bangkok itu. Terus ini kan di vakum gini juga, ini kan ada izin-izinnya juga ya berarti ya? Untuk izin masih proses. Masih proses ya, gitu ya? Soalnya kan baru ini. Iya. Masih mau diproses ini. Oke, kalau gitu gimana? Sehari itu memproduksi berapa? Terus di frozen atau gimana? Bisa diceritakan? Jadi sistem FIFO gitu. First in, first out. Iya, karena makanan ya. Iya. Jadi ini ya, ilmunya yang waktu kuliah dulu kepake banget ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk jurusan bener. Oh, masuk jurusan bener. Nggak nyimpang. Tapi dulu memang suka masak sebelumnya? Dari dulu suka masak. Oh, gitu ya. Ini jadi ketemu hobi gitu ya, hobi. Passion. Terus passion, terus ketemu kepepet situasinya. Kuliah di tempat yang sesuai dengan passionnya. Iya, kuliah di tempat yang sesuai passionnya, terus ada situasi yang memaksa untuk punya tanggung jawab sehingga kemudian akhirnya jadilah gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Terus ini kalau orang mau beli gimana caranya? Bisa di WA atau kalau mau ada bebas ongkir di toko hijau sama toko orange itu. Oh, toko hijau dan toko orange. Di marketplace hijau sama marketplace orange. Iya. Lal, ke depan ingin kembangkan apa lagi, Lal? Kedepannya masih ngurus izin-izinnya dulu biar izin-izinnya dulu. Value-nya lebih naik lagi. Oke. Ya. Atau kalau boleh nggak sekarang ceritakan kalau pakai ilmunya zaman kuliah dulu. Jadi dari awal yang tadi merintis usahanya, terus sekarang kondisi sekarang, terus supaya ke depan itu akan terus berlangsung, itu bisa ceritakan nggak pakai teorinya kuliah yang tadi itu? Apa ya, pokoknya nggak mau berhenti aja sih. Kan kata Ciputra, jatuh 10 kali, bangkitnya 11 kali. Oh. Ini saya sudah mulai hidup jualan lagi. dulu. Dari SMA sebenarnya udah mulai jualan sih. Oh, makanan juga? Iya, enggak. Jualan pulsa cuman sering ditipu. Kok saya ngomong enggak? Banyak minta transfer terus gak bayar. Oh, asal bukan omnya ya pelakunya. Akhirnya bangkrut, coba julanin. Ketemu istri juga waktu jualan bareng. Oh, oke. Usaha sama-sama sama teman-teman. Terus gagal juga, akhirnya coba-coba lagi. Oke, jadi sejak kecil memang juga ketika SMA sudah mulai berbisnis gitu ya, gitu. Ada keluarga bisnis, latar belakang keluarga bisnis. Keluarga saya sama keluarga istri bisnis semua. Oh, ya, jadi mendarah daging. Cuman ibarat gini, bahwa ternyata bahwa kesuksesan itu tidak serta-merta ya Bu Novi ya. Iya. Bahwa tadi si Hilal cerita bahwa ketika SMA mencoba untuk berbisnis sering kena tipu, ya kan? Kok waktu kena tipu kok enggak kapok? Maksudnya wis males aku ini kan gitu. Ya kan kalau kapok nggak bakal bangkit lagi, nggak bakal dapat lebih lagi. Nah, itu Oke, betul tadi tuh jatuh 10 kali bangunnya 11 kali. Oke. Jadi anak muda nggak boleh punya mental yang menyek-menyek kan gitu rapuh. Kan. Rapuh. Dan bukan generasi rebahan kan gitu loh. Ya nggak Lal? Iya. Karena dia mulai subuh udah ke pasar nggak Lal kamu Lal? Pasar beli bahan bakunya. Kamu sendiri yang beli Lal? Saat ini masih sendiri. Saat ini masih sendiri. Milih ya, milih bahan bakunya ya. Oke lah, terus ngontrol ini bahwa QC-nya, bahasanya nanti nggak ngerti. Quality control. mengontrol kualitasnya ini gimana? Sampai sekarang kan saya masih ikut produksi juga. Oke. Ya jadi. Terus ini awet berapa lama? Mengawasi. Kalau yang ini sama ini, kalau di freezer 1 bulan. 1 bulan, oke. Kalau di suhu ruang 3 hari 4 hari. Oh gitu ya. Kalau yang ini sebelah ini sama sih. sama ya 1 bulan Iya. di frozen. Soalnya ada isian acinya di dalam. Oke. Aci.
Iya, ada Bakso aci. cilok. Oh, ya. Aci dicolok. Iya kan, jadi Kalau colok. keringannya sih masih aman. Iya. Oke. Terus ini kepikirannya apa dulu sampai terus jadi di vakum? Biar bisa menjangkau luar kota. Oh, pengiriman oke. tadi ya? Iya, Iya. pengiriman. Kalau cuman biasa kan masih cepet basinya. Iya. Masih banyak air-airnya. Nah sekarang omsetnya paling besar banyak dari yang orang beli langsung atau dari Dari online. dari online ya? Oke, jadi online sekarang menjadi media penjualan promosi ya? Iya. Produksi ada berapa orang sih? 4. Ada Saya, istri, 2 pegawai. efisien ya? Efisien ya. Nanti lama-lama kan makin berkembang Enggak, 4 didelegasikan. orang bisa di atas 100 juta itu. Iya. Oke, jadi sukses, semangat terus gitu untuk yang akan datangnya juga. Ini nanti dengan meningkatkan value added-nya dengan ngurus izin-izinnya, dan juga mungkin akan ada variasi produknya lagi mungkin. Insya Allah. Gitu. Nggak pernah ikut event-event gitu loh? Saat ini belum. Belum ya? Jadi kayak pameran apa, UMKM lah apa kayak gitu. Dulu aja sih. Dulu yang waktu usaha sama istri sama teman-teman itu ikut-ikut itu pameran. Kalau sekarang Ini termasuk UMKM nggak sih? UMKM. Jadi promonya hanya di sosial media aja apa gimana? Sosial media aja. Di mana aja sosial medianya? Ada masang iklan Facebook. Oh, masih nggak Facebook. Ya, terus promosi-promosi ke grup kuliner. Oh. Jadi masuk ke grup kuliner. Grup kuliner di post. Facebook itu ya? Iya. Oh. Pakai endorser nggak? Sudah pakai, cuman sudah. masih belum diposting. Nah ini calon endorser ini daftar. Masih waiting list. Nanti masuk kalangan sosialita. Iya. Amin. Kalangan emak-emak ya, Kalangan bukan hanya sosial, iya. bukan hanya kalangan remaja atau ABG, tapi kalangan emak-emak juga Emak-emak, bisa iya. masuk. Dan Terutama juga- yang tahu bakso ini sama Ya, tahu wali. Kalangan profesional. Iya. Iya, karena memang di kalangan yang usia mature itu tahu itu kan adalah makanan yang Ya disukai. gurih-gurih kayak gitulah, gurih-gurih. Kalau yang sebelah kan untuk yang generasi Iya, yang muda kan. generasi muda. Tapi ini jualan yang matang juga nggak yang depan itu tahu-tahunya? Jualan di stand. Oh di stand Di ya. stand ada jual matang. Tapi kalau orang mau beli baru digorengkan. iya, mau beli Oh, goreng. Ya kalau kirim misalnya lewat marketplace yang hijau atau orange itu digorengkan terus dikirim ya. Enggak, kalau marketplace langsung ini. Cuman kalau yang GoFood. ya ojek online itu baru Oh, digoreng. baru cek digorengkan. online. Ya. Ya. GoFood atau GrabFood itu digorengkan dulu baru dikirim ya. Dan pakai paper bag ya. Iya, pakai paper bag. Oke, ada pesan nggak sama teman-teman karena muda muda-muda gitu? lah. Teman-teman muda itu Yang sekarang gimana lagi supaya kuliah, ya kan? Bahwa ternyata bahwa ternyata bahwa berbisnis itu juga bisa sukses kan, Bukan dan jadi hanya pilihan bekerja, profesi gitu kan, oh. bukan sekedar untuk misalnya lulus aku jadi pegawai gitu kan. Bahkan tadi kan Al bilang bahwa yang pasti ada pendapatan di atas UMR. Kalau di atas 100 juta bukan di atas UMR lagi kan Ibu Novi ya. Iya itu makanya. Nah itu kan juga bikin anak muda bahwa ternyata ber-entrepreneur atau berwirausaha juga bisa jadi pilihan dari profesi gitu kan. Iya. Dan ternyata adalah bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bahwa tadi Hilal bilang bahwa prosesnya 2 bulan cuma laku 4, 5 ya, nggak akhirnya bisa seperti sekarang juga itu adalah proses ya kan. Kemudian juga melirik marketplace itu jadi satu sarana untuk berjualan, kemudian grup-grup kuliner di FB itu juga salah satu pilihan cara. Nah, pesan untuk anak-anak muda yang pengen berwirausaha seperti kamu itu apa yang harus dilakukan atau ketika masih kuliah? Ya, yang awal sih kalau lihat sosmed, lihat yang sudah sukses, jangan lihat langsung wah seru, asik. Tapi lihat prosesnya dulu gimana ya. Terus kalau udah tahu prosesnya, kalau misal jatuh ya jangan kapok. Oke. Terus bangkit, kalau nggak bangkit ya mau gimana suksesnya. Oke. Menggapai suksesnya nggak akan bisa kalau. Pagi bangun jam berapa, malam tidur jam berapa? Kalau pagi ya subuh seperti biasa. Terus langsung ke pasar, malam seperti biasa jam Seperti 10, biasa 11. gitu ya. Tapi di tengah itu padat Iya. gitu ya. Soalnya di tengah Produksi. kalau anak-anak umur 24-an gini mau nyantai-nyantai. Ya, Kuliah bolos-bolos. Dulu kuliah sempat bolos nggak lah? Ya sempet sih.
bolos untuk kegiatan kerja paling gitu ya. Ya wajar lah kan ketika kuliah pengen main dan ya wajar. Kan ada jatah 3. Ada jatah 3. Absensi yang bisa dimaksimalkan. Tapi pernah merasa kehilangan masa mudanya nggak sih udah kerja di waktu muda gitu? Yang waktu itu usaha di kampus istri. Itu saya pagi 5:30 ngantar makanan ke sana. Kan terus saya kuliah masak. Makanannya apa? Ayam pak nasi pakai saus-saus gitu. Oh, oke. Yang sekarang trending cuman saya dari dulu. Iya. Oh, nah, itu iya. Kalau kuliah masak kan nggak jamnya nggak tentu. Masak bisa sampai berapa jam lama. Itu nanti malam baru ngambil, baru pulang. Ngambil itu untuk apa? Karena ngambil bahan-bahannya, lihat apa yang kurang. Oke. Jadi mondar mandir ya. Iya. Ya itu usahanya itu. Itu proses yang harus prosesnya. dijalani. Bahwa ketika berwirausaha juga butuh proses yang seperti itu kan, mondar mandir, ya capeknya seperti itu. Tetapi kan dalam usia 24 tahun sudah seperti ini ya luar biasa. Iya, dan bisa dilihat dari badannya bahwa hidupnya makmur. Kalau susah pasti badannya ya segini. Jadi badan itu ya kalau ukuran ya. Hobi masak sekalian makan. Iya, ya kan ngicipin gitu kan. Iya. Pokoknya ini all in one lah. Oke lah, sukses ya terus untuk Bos Alnya. Ya kan, terus kemudian nanti ke depannya. Nanti kalau mau beli gimana? Tadi sudah disebutin tuh. Oh iya, di mana? Belum tuh. Ada di GoFood ada, ojol ada, GrabFood ada, ojol. Kata kuncinya apa? Keywordnya sebelah apa? Bos Al. Oh, Alnya pisah ya? Iya, BOSSALL. Oh, L-nya satu aja. Oh, L-nya satu, ya. Ini yang merah Oke. ini. Ya. Jadi sebelah Bos Al, di situ ada variannya macam-macam nanti ya. Mulai itu kemudian tahu Alif juga ada di sana ya. Oke lah, sukses ya Lal ya. Istilahnya kedepannya juga, dan untuk bisnis yang akan direncanakan kedepannya juga, dan usia juga masih muda, masih panjang untuk banyak hal yang dilakukan Ibu Novi ya. Dan bikin kami berdua yang sudah lebih mature itu juga lebih semangat lagi. Masa yang muda seperti ini yang kita kalah sama muda-muda. Itu Bu Novi ya. Iya. Kenapa? Bahwa yang usia mature seperti kita juga butuh recharge ya Bu Novi ya, untuk melihat yang anak-anak muda itu apa sih. Kemarin dia bilang, Om masih minder Om. Loh, kita yang mature ini juga perlu belajar sama yang muda-muda gitu kan. Bahwa prosesnya ternyata anak muda juga seperti ini, dan ide-idenya yang digali oleh anak-anak muda saya kira luar biasa, bahwa ternyata makanan-makanan yang tradisional itu juga bisa diolah dan dijadikan suatu pilihan untuk berwirausaha ya Bu Novi ya. Dan ketika itu ditekuni dengan benar, tadi si Hilal bilang kalau jatuh ya bangkit lagi, jatuh lagi. Pernah gagal, pernah ditipu, pernah, tapi kan nggak pernah kapok gitu kan. Karena ketika rasa kapok itu melanda dan dijadikan suatu alasan, ya nggak akan pernah bisa jadi seperti sekarang ya Lal ya, kan gitu loh. Oke, semoga makin sukses ke depan. Amin. Dengan usaha-usahanya, dengan kreasi-kreasi barunya nanti. Ya. Dan thank you juga untuk Kohaif untuk tempatnya Bu Novi ya. Kita sekarang ada di lantai 8 ya. Lantai 8. Jadi di sini ada ruang-ruang kerja yang disewakan. Kubikel-kubikel ya. Ya, kubikel gitu. Di tempatnya tenang, nyaman gitu. Ruang-ruang dengan, tadi saya lihat ada yang kapasitas mungkin hanya 4 orang, ada yang 8 orang. Bahkan ada yang besar ya. Iya, ada yang ruang besar yang kayak ruang meetingnya. Terus ada juga pantry-nya. Ya, ada pantry-nya untuk siapa tenan-tenan yang ada di sini. Untuk kebutuhan untuk minum, bikin teh atau kopi itu ada pantry-nya, dan tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman di tengah kota, dan ya cocok lah untuk mungkin yang usahanya belum terlalu besar. Yes. Memulai usaha, nggak punya tempat sendiri, nggak bisa sewa di sini. Itu thank you juga Entok untuk episode kali ini. Jangan lupa Bu Novi. Jangan lupa untuk subscribe dulu gitu ya. Terus kemudian kalau sudah like dan juga share kepada teman-temannya. Semoga menginspirasi dan membawa manfaat untuk berpacu mencapai cita-cita yang lebih baik lagi. Oke, itu ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber lain yang juga lebih menarik lainnya, dan atau materi kita berdua juga yang cukup menarik untuk disaksikan. Oke, sampai jumpa.